Shalom, shalom. Shalom. Semua selamat pagi. Saya melihat wajah-wajah saudara-saudari yang diberkati Tuhan pagi. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Pagi hari ini aku mau kutip satu firman di Mazmur 138 ayat 3 dan 8. Pada hari ini aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau pun menambah kekuatan dalam jiwaku. Sebab Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kami mau berseru kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau pasti menjawab kami. Dan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Dan hari ini kami mau terima kekuatan yang baru itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama.
cinta jauh dalam jiwa. Proses perjalanan apapun dalam hidup kita, musim apapun dalam hidup kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Di saat kita susah, di saat kita senang, He is always with us. And He is there, He is with us. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan berkata di Mazmur 136 ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan di titik terendah kami Tuhan, Engkau ingat sama kami. Engkau gak lupa sama kami Tuhan. Kasih-Mu gak pernah jauh dari kami. Kasih-Mu selalu di dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Apapun yang kami alami, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya melihat jemaat yang antusias hari ini. Wow, luar biasa. Siapa yang percaya engkaulah sahabat Tuhan? Oh yes. Oke, boleh lambai-lambaikan tanganmu saudara dimanapun kau berada. Haleluya. Kasih tos ketiga orang, katakan kaulah sahabat Tuhan.
sahabat Tuhan, amin. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sama-sama nyanyikan ini, katakan God Almighty. Saudara semangat sekali hari ini, sehingga saya terlalu semangat tadi ya. Terlalu excited. Firman Tuhan katakan, engkau setia, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan yeay. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Dia telah menyatakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Amin. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan hanya Yesus Tuhan.
Para jemaat boleh duduk, boleh duduk. Mari kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami hendak sujud ke bait-Mu yang kudus, ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi hari ini. Datang ke hadapan-Nya, masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Menyembah dan datang ke hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan dari awal, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, dengan korban pujian. Yes, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama jemaat katakan, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Hallelujah. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes Lord, yes Lord. I sing praises to your name. Yes Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises
Engkau hadir begitu kuat hari ini, pagi hari ini, tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh-sungguh mencintai kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. You are the God Almighty, Lord of Glory. Engkau yang dahsyat berkuasa Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Dari awal sampai akhir ibadah ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan sharing firman hari ini. Biar dia menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk punya hati yang mau belajar dan mendengar Tuhan hari ini. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dapat kekuatan baru dari Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Woo! Ya, saya undang Komik untuk maju. Shalom bro and sis, pagi hari ini saya dapat giliran untuk sharing. Sebenarnya kayak menggema ya enggak? Sebenarnya ini saya pemain cadangan nih gitu kan ya. Cadangan 2 orang lagi, waduh tapi dapat giliran juga. Nah pagi hari ini tuh saya sebenarnya agak gimana ya, jadi kan sharing tentang kesetiaan gitu ya. Sharing tentang kesetiaan, tapi sebenarnya saya nggak dapat apa-apa gitu. Udah, saya kan orang cermat itu ya, seharusnya kan mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saya nggak dapat apa-apa sampai hari Jumat kemarin gitu. Nah waktu hari Jumat kemarin tuh lucunya, saya makan siang sama satu pendeta senior, itu umurnya udah 80-an berapa gitu lah ya. Habis itu dia ngobrol, jadi ada 2 pembicaraan gitu. Kebetulan saya di situ. Nah mereka lagi ngobrol tentang materi gitu. Jadi dia mau ada seminar. Habis itu si salah satu yang apa tuh namanya kayak organizer acaranya lah gitu ya. Dia nanya ke si pendeta ini gitu. Pak pendeta itu nanti materinya apa? Lalu dia bilang, materi itu untuk orang mati katanya, kata si pendeta senior, umurnya 80-an lebih gitu kan ya. Materi itu untuk orang mati gitu, kita bicara untuk orang hidup katanya. Jadi kita nggak ada materi. Saya lagi bingung kan ya, hah? Ini pembicaraan topik yang aneh juga gitu kan ya. Tapi satu sisi itu membuat saya mikir juga gitu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan lagi mau ngomong gitu. Ada sesuatu pesan apa sih yang Tuhan lagi mau ngomong untuk saya gitu kan ya. Kenapa saya bisa ada di situ kan ada purpose-nya gitu kan, bukan sesuatu yang accidental gitu ya. Jadi saya merasa di situ jangan-jangan ada sesuatu yang saya harusnya dapat di sini gitu kan ya. Jadi segala sesuatu itu kadang-kadang nggak bisa terlalu mengandalkan materi gitu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu kasih hikmat, Tuhan tuh kasih apa yang Tuhan mau ngomong sampai tadi pagi sebenarnya gitu ya. Jadi baru untuk sharing pada pagi hari ini. Jadi saya merasa sebenarnya nggak terlalu siap juga gitu, tapi ya ternyata Tuhan lebih siap daripada saya. Amin. Jadi mungkin kita coba berdoa sebentar yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, roh kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar roh-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berjalan Tuhan di dalam hadirat-Mu, berjalan Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, bukan jalan-jalan kami. Bukan mengikuti rencana-rencana kami, tapi ajar kami untuk mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk belajar Tuhan dari karakter-Mu ya Tuhan. Karakter Kristus Tuhan untuk kami dapat hidupi dan kami dapat menjalaninya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu ini Tuhan yang penuh banyak kekurangan, tapi pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya jadi topik pada pagi hari ini kita ambil dari buah roh. Boleh.
Jadi kita memang topik bulan ini kan kita ambil dari buah roh ya. Kenapa kita ambil dari buah roh? Dan di buah roh itu dibilang kan ya, tetapi buah roh, mungkin kita semua udah tahu ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah itu adalah buah roh. Dan kita percaya bahwa buah roh ini adalah satu karakter dari Kristus gitu. Salah satu yang Kristus itu, Yesus itu menghidupi setiap item di dalam ini. Dan kebetulan giliran saya adalah kesetiaan. Dan saya suka sebenarnya kalau di kata Inggrisnya tuh faithfulness ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau ngomong kesetiaan, setia gitu ya. Tapi ternyata kalau faithfulness mungkin meaningnya bisa lebih luas ya. Nah mungkin pertama kita akan ngomong tentang karakter gitu kan ya. Kenapa kita merasa bahwa karakter buah roh ini adalah karakter dari Kristus gitu. Karakter itu apa sih gitu kan ya. Karakter itu adalah sesuatu personality sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat karakter seseorang, itu adalah personalitinya dia, ciri-cirinya dia, itu adalah bukti dari perilaku yang menempel dengan seseorang gitu kan ya. Jadi kalau kita bilang karakter orang itu rajin gitu. Jadi orang itu harus membuktikan dirinya adalah orang yang rajin kan. Kalau misalnya dia hanya sesekali rajin, bukan karakternya dia rajin. Gitu. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan sehingga menjadi satu karakter gitu. Nah kita melihat tadi kan tentang kesetiaan ya. Yesus adalah karakter yang setia. Nah nanti kita bisa melihat bukti-buktinya apa sih Yesus karakter yang setia gitu kan. Kita perlu bukti kan ya. Nggak hanya ngomong aja gitu, nggak hanya dikasih tahu. Tapi kita juga perlu bukti, benar nggak sih bahwa Yesus adalah orang yang setia gitu. Nah jadi kita melihat bahwa ketekunan itu berulang-ulang bisa menjadi karakter. Nah ayatnya adalah di Roma 5 ayat 3-5, di situ berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata perseverance ya, ketekunan itu berulang-ulang menjadikan karakter. Gitu. Jadi seseorang itu untuk bisa membentuk karakternya itu perlu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Nah itu makanya kita melihat kesengsaraan itu sebenarnya baik ya dalam hidup kita ya. Ada kesengsaraan, ada duri dalam daging mungkin ya orang pada bilang. Itu sebenarnya bagus gitu karena itu membuat kita menjadi lebih tekun dan juga karena ketekunan itu membuat kita juga tahan uji, membangun karakter kita. Gitu. Jadi kita melihat bahwa karakter itu harus dibangun. Dan karakter itu adalah ketekunan yang berulang-ulang. Nah makanya kalau kita pengen latihan tentang tadi faithfulness, ya artinya faithfulness itu adalah sesuatu yang harus kita latih sebenarnya. Yang harus kita latih berulang-ulang sehingga itu menjadikan itu karakter kita gitu kan ya. Nah kalau kita ambil kata aslinya gitu dari faithfulness kalau saya baca di Bible Study ya. Di situ diambil dari kata ini sebenarnya di pistis ya. Artinya yang di bold di bawah tuh sebenarnya itu kayak kata-kata similarity-nya ya. Jadi faithfulness ini ngomong tentang assurance, ngomong tentang keyakinan, ngomong tentang belief, tentang faith, ngomong tentang ya keyakinan gitu. Jadi kita ngomong kesetiaan itu sebenarnya ngomong tentang keyakinan. Aneh kan ya, kadang-kadang kita nggak berpikir itu kan ya. Kita ngomong kesetiaan itu ngomong tentang kayak kontrak, keterikatan gitu ya. Tapi padahal kesetiaan itu, faithfulness itu ngomong tentang keyakinan. Itu yang kadang-kadang kok katanya lucu ya gitu ya. Jadi itu juga membuat saya ternyata ya kayak saya dapat giliran untuk menyampaikan firman gitu ya. Sebenarnya bisa ditolak kan ya, tapi kalau saya dapat giliran gitu dipilih gitu kesannya dipilih kan ya. Saya juga langsung ngomong gitu. Tuhan kira-kira Tuhan lagi mau ngomong apa ya untuk diri saya ya gitu. Tuhan mau saya belajar tentang apa sih gitu kan ya. Kenapa saya kok bisa dapat dipilih gitu kan ya. Apa sih yang Tuhan lagi mau saya belajar? Apa yang Tuhan lagi mau saya ngomong gitu. Jadi
ngomong tentang faithfulness ini ternyata membuat saya juga banyak belajar gitu ya. Jadi faithfulness ini tidak ngomong tentang kontrak, tidak ngomong tentang kita terikat satu perjanjian saja, tetapi ini juga ngomong tentang kepercayaan, ngomong tentang belief gitu. Belief kepada siapa gitu. Nah pertanyaannya kan belief kepada siapa gitu. Jadi kalau kita lihat seperti apa sih kondisi saat ini gitu ya, terutama di generasi muda ya, Gen Y, Gen Z gitu ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini seperti apa sih gitu. Kalau kita ngomong tentang faithfulness, kita melihat kondisi saat ini seperti apa. Nah yang kita lihat adalah kondisi saat ini kalau kita ngomong kayak angka perceraian gitu ya. Kemarin saya search di internet, itu tinggi banget gitu ya, the most high. 2022 katanya angka perceraian itu 516.000 gitu ya, itu angka perceraian ya. Jadi grafiknya tidak menurun ya, grafiknya menaik ya, grafiknya menaik gitu. Jadi kita bisa melihat orang itu sangat tidak setia, semakin lama semakin tidak setia gitu ya. Jadi jumlahnya itu lebih dari population growth kelihatannya kan ya. Kalau population growth berapa sih palingan ya? 5% ya kadar ya. Ini mungkin growth-nya lebih, ini kan growth-nya kayak dari 447.000 jadi 500.000 loh. Kenaikannya tuh signifikan ya, lebih daripada itu ya. Waktu 2020 sempat turun ya, karena pandemi, katanya orang nggak bisa cerai kali ya. Kantor tutup semua ya, jadi akhirnya menurun angkanya ya. Tapi kalau kita lihat angka ini terus menaik gitu kan ya. Kenapa angka ini terus menaik? Karena orang itu tidak terikat lagi sebenarnya kan, tidak mau terikat ya. Jadi saya juga dulu punya satu staff ya, punya satu staff orang bule, orang Perancis. Dia juga nggak percaya dengan pernikahan. Ya. Jadi dia punya pacar orang Filipina, tapi dia nggak percaya pernikahan. Saya juga nggak ngerti kenapa dia nggak percaya pernikahan, tapi dia tidak percaya dengan pernikahan karena dia tidak percaya bahwa pernikahan itu diperlukan gitu tetapi dia tinggal bareng gitu kan ya, seperti orang bule pada umumnya ya, tinggal bareng tapi tidak percaya terhadap pernikahan gitu. Nah itu karena mereka tidak percaya dengan keterikatan. Nah kalau misalnya kita lihat di dalam pekerjaan gimana sih gitu. Kalau kita lihat dalam pekerjaan, bahwa ternyata Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika menyatakan gitu, karyawan yang berusia di bawah 34 tahun itu rata-rata di dalam satu pekerjaan hanya 1,3 tahun. Wah cepet banget kan gitu kan ya, 1,3 tahun mah nggak belajar apa-apa sih jujur aja kali ya. Nah itu dibandingkan, kalau misalnya dibandingkan yang umur 35 sampai 44 tahun, mereka tuh bisa kerja sampai 4,9 tahun, jadi lebih lama ya. Jadi kita lihat yang generasi muda itu lebih tidak percaya dengan keterikatan. Mereka maunya semua lebih fast moving gitu kan dia. Nah itu kan di Amerika ya, kalau di Indonesia gimana gitu. Di Indonesia juga ternyata sama gitu. Di Indonesia juga ternyata sama. Bahwa di Indonesia itu, ini dari BPS Indonesia ya, badan survei gitu kan ya. Nah mereka bilang bahwa laki-laki cenderung lebih mudah pindah pekerjaan dibanding perempuan. Wah, gitu ya. Ternyata kayak laki-laki itu memang lebih spontan sih, lebih berani untuk mengambil keputusan ya. Jadi makanya lebih sering pindah-pindah gitu. Dan itu di situ juga dibilang bahwa ternyata yang umurnya lebih muda juga lebih sering pindah pekerjaan. Turnover di umur 15, 24, 25, 33 itu cenderung lebih cepat dibanding yang umur-umurnya lebih senior ya. Nah ini kita bisa melihat bahwa orang itu semakin sekarang gitu ya, lebih mudah untuk move, lebih mudah untuk tidak percaya lagi dengan keterikatan gitu, tidak mau komit dengan sesuatu. Oke. Nah kalau kita lihat kenapa sih itu bisa terjadi gitu kan ya, kita harus tanya kan kenapa itu bisa terjadi ya. Kalau kita lihat karena semua orang itu maunya instan. Kalau masuk satu kerja, jadi saya juga kemarin baca di satu artikel gitu di BBC, artikel BBC di Inggris, di situ dibilang bahwa orang itu ada satu anak muda umurnya 25 tahun kalau nggak salah.
dia dalam 1 tahun pindah pekerjaan 3 kali. Dia bilang, kenapa dia pindah 3 kali? Karena dalam 3 kali dia pindah pekerjaan itu gajinya naik. Jadi total dia naik 30% dalam waktu 1 tahun. Gitu, dalam 1 tahun gitu ya. Karena semua maunya instan, maunya cepat, gaji cepat naik gitu kan ya. Padahal kita tahu bahwa waktu pandemi kemarin itu kita banyak belajar mengenai efisiensi. Ya. Jadi kayak saya kan, kita lagi buka satu startup ya. Jadi sangat efisien gitu kan ya. Kalau misalnya ada dulu kayak mantan karyawan yang gajinya tinggi gitu kan ya. Sempat saya tanya gitu, kamu mau kerja nggak? Gitu, karena dia nggak ada kerjaan. Waktu dia lamar, saya lihat, wah gaji tinggi banget. Udahlah, nggak bakal dipakai gitu. udah pasti nggak masuk gitu, nggak pasti nggak masuk karena kalau kita lihat startup itu pasti harus efisien banget kan ya. Dan zaman pandemi kita itu belajar untuk efisien. Jadi kayak kita diajarkan semua perusahaan-perusahaan itu belajar untuk efisien. Ternyata efisien itu bisa loh gitu. Itu yang uniknya ya. Waktu pandemi itu kita belajar ternyata efisien itu bisa gitu. Ternyata kita nggak perlu untuk berani rekrut yang terlalu mahal-mahal. Ternyata itu bisa gitu. Nah makanya kita bisa melihat bahwa ternyata kalau misalnya dalam kondisi saat ini, yang orang-orang yang gaji udah terlalu tinggi kayak begitu, kita pasti nggak pakai. Gitu, kita udah pasti nggak pakai. Nah jadi makanya kadang-kadang orang yang udah terlalu cepat growth-nya, gitu, mereka akan kesulitan. Mereka akan kesulitan kenapa? Karena mereka tidak mau turun lagi. Gitu. Once dia udah hit di atas itu dia nggak bakal mau turun lagi kan ya. Jadi kita bisa melihat orang itu maunya instan, tidak ada komitmen terhadap perjanjian di dalam kontrak ya, dan juga mungkin membandingkan dengan orang lain lewat sosial media. Padahal kalau kita lihat sosial media itu penuh dengan orang-orang yang palsu. Ya. Yang semua posting juga yang bagus-bagus ya. Kayak kita juga punya perusahaan kan ya. Di perusahaan itu pasti yang kita posting yang bagus-bagus kan, nggak mungkin kita posting yang jelek kan. Masalah gitu kan nggak mungkin kita posting kan. Ya, kita pasti posting yang bagus-bagus. Jadi, nah kalau misalnya semua orang kemakan sama yang bagus-bagus, mereka pikir, wah dunia itu sungguh baik ya, enak banget ya. Padahal it's not real gitu kan ya. Dunia itu penuh dengan masalah sebenarnya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata banyak masalah. Nah pertanyaannya adalah, kalau begitu kita harus belajar sama siapa ya. Jadi makanya itu kan kemarin waktu kita bikin tentang buah roh gitu. Kita melihat kenapa harus Yesus gitu. Karena kita harus belajar dari siapa? Ya dari Yesus. Yesus buah roh itu adalah karakternya dia. Karakternya dia yang kita harus pelajari kan sebenarnya kan ya. Nah kesetiaan itu adalah karakter dari Yesus. Nah buktinya di mana gitu kan ya. Nah itu yang kita perlu lihat gitu. Nah di 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13 di situ dibilang, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Dan jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita bisa melihat Yesus itu adalah pribadi yang setia. Karena dia nggak bisa menyangkal dirinya, gitu. Dia adalah orang yang setia, dia pribadi yang setia. Nah itu makanya yang harus kita pelajari kan, kalau kita pengen setia, gimana sih caranya? Bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan faithfulness ya, faithfulness seperti Yesus gitu kan. Nah karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat terhadap Bapa. Jadi kita harus juga bisa melihat bahwa kesetiaan kita tuh harus kepada siapa sih ya? Bukan kepada dunia ya, bukan kepada atasan kita aja, tapi kesetiaan kita adalah kepada Tuhan kan sebenarnya ya. Dan seperti Tuhan Yesus adalah pribadi yang memiliki keyakinan, tadi belief, keyakinan, komitmen yang kuat terhadap Bapa. Nah buktinya di mana gitu? Ya buktinya sih sebenarnya sudah well proven ya. Buktinya adalah dia mati di atas kayu salib. Walaupun kalau kita lihat bahwa itu adalah loncat. Ya. Walaupun kalau kita lihat di Matius 26 ayat 38 sampai 39 sampai 44 ya.
kita bisa melihat bahwa itu berat untuk Yesus sendiri. Jadi mati di kayu salib itu bukan sesuatu yang ringan, itu adalah sesuatu yang berat. Gitu. Jadi kita bisa melihat, kita semua mungkin udah tahu lah tentang ayat-ayat ini ya, mungkin nggak usah saya bicarakan satu persatu gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa betapa beratnya Yesus untuk melakukan mati di atas kayu salib. Gitu. Sehingga dia pun begitu sedih, dia seperti mau mati, dia pun bersujud, berdoa, sampai dia juga mengeluarkan keringat seperti darah gitu. Sampai dia begitu berdoa sungguh-sungguh gitu. Tetapi at the end yang dia bilang di situ adalah, jadilah sesuai kehendakmu Bapa. Kan ya. Jadi walaupun itu adalah berat, jadi kita tahu bahwa kadang-kadang untuk setia itu gak mudah. Gitu. Untuk kita bisa faithful itu tidak mudah. Tetapi kita bisa melihat seperti Yesus pun sudah berhasil memenanginya kan ya. Dia mengalahkan ketakutan dia mengalahkan kekhawatiran dia mengalahkan kekhawatirannya sehingga akhirnya dia bisa menang. Nah jadi sekarang mungkin pertanyaannya adalah, kok loncat terus ya? Boleh Oke. Ya jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita harus setia kepada siapa? Nah hari ini sebenarnya yang saya banyak diingatkan adalah bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Oke, salah satunya adalah karena kita terikat dalam perjanjian. Perjanjian apa? Kita nggak pernah tanda tangan apa-apa gitu kan ya. Kita itu terikat dalam perjanjian. Kapan? Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini sudah dibeli secara lunas. Gitu. Jadi kita harus percaya ini gitu kan ya. Kita harus percaya bahwa kita ini sudah dibeli lunas loh. Jadi rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana saya. Gitu. Nah itu kan yang Yesus percayai kan ya. Yesus percaya kalau rencana Bapa itu yang terbaik. Bahwa mati di kayu salib itu adalah solusi yang harus dijalankan. Gitu. Nah apakah kita percaya sih? Kadang-kadang waktu kita jalan gitu, kita percaya nggak sih kalau misalnya jalan yang kita ambil ini adalah rencana Tuhan? Atau kita banyak mengambil sesuai rencana kita aja yang jalan, bukan rencana Tuhan. Gitu. Karena saya tuh akhir-akhir ini lagi menghadapi banyak masalah kan gitu ya. Jadi saya mengerjakan satu proyek baru gitu, udah 15 tahun saya bekerja di sebelumnya. Lalu sekarang saya mulai sesuatu yang baru, startup gitu ya, startup. Dan ternyata masalahnya itu banyak sekali gitu. Overload dengan masalah. Satu masalah belum selesai, masalah lagi, satu masalah lagi belum selesai, masalah lagi gitu. Maka kadang-kadang kalau kayak diminta ini itu agak sulit gitu karena sebenarnya pikirannya udah overload gitu ya, tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu banyak sekali ngomong sebenarnya ya. Tuhan itu banyak sekali ngomong di saat-saat saya dalam kondisi yang tertekan gitu, dalam kondisi yang sulit gitu, tapi Tuhan tuh banyak ngomong, dia banyak guide, dia banyak melakukan guidance. Jadi, di dalam kondisi yang sulit ini ada beberapa jalan sebenarnya ya, ada beberapa jalan yang saya bisa ambil gitu kan ya. Nah, jalan-jalan ini saya melihat ada yang dari Tuhan, ada yang bukan gitu. Nah, waktu jalan itu ada pilihan seperti itu, kita apakah berani memilih yang dari Tuhan? Atau kita pilih aja yang biasa gitu kan ya. Nah itu jalan-jalan saya melihat bahwa ternyata hidup kita ini begitu banyak pilihan kan ya. Begitu banyak rencana gitu. Apakah kita yakin bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita? Sebenarnya kalau kita ngomong faithfulness kan kita yakin, harusnya kita faithful gitu. Kita yakin bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Tapi rencana Tuhan itu seringkali nggak jelas masalahnya. Ya seperti Abraham disuruh keluar, nggak jelas gitu kan ya. Kemana perginya, jalannya kemana, nggak jelas gitu. Nggak terukur gitu, nggak logik kadang-kadang. Tetapi Tuhan itu seringkali suruh gitu, seringkali suruh untuk ambil gitu. Jadi saya juga melihat kayak pekerjaan ini pun dulu saya sebenarnya ya mau sih sebenarnya karena terpanggil juga, tapi
saya nggak duga ternyata begitu sulit. Dan waktu saya doa, sebenarnya Tuhan juga bilang ya ambil, tapi setelah menjalani ternyata tidak semudah itu gitu ya. Jadi saya bisa melihat balik lagi, apakah kita sudah mengambil satu komitmen, terikat gitu ya. Nah kalau kita ngomong perjanjian, benar nggak sih perjanjian? Benar nggak sih kita ada perjanjian sama Tuhan? Gitu. Nah itu di ayatnya di Ibrani 9 ayat 15 itu dibilang ya. Karena itu Yesus, ia adalah Yesus, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi kita bisa melihat Yesus itu adalah pengantara terhadap perjanjian yang baru gitu. Jadi kita hidup ini sekarang ini kalau kita sudah dibaptis, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terikat dalam satu perjanjian gitu. Nah kita harus percaya dalam perjanjian itu kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita juga harus percaya rencana Dia itu lebih baik daripada rencana kita. Nah itu sebenarnya tantangannya ya. Tantangannya. Jadi kesetiaan itu bukan ngomong tentang perjanjian aja, tapi kesetiaan itu ngomong tentang keyakinan sebenarnya. Apakah kita yakin bahwa Tuhan kita itu, rencana Dia itu lebih baik daripada rencana kita. Nah sebenarnya kuncinya sih di situ sih. Jadi kalau kita ngomong faithfulness, apakah kita yakin? Nah itu yang mungkin yang pulang dari sini, kita semua mungkin harus merenung gitu. Kalau misalnya kita yakin Tuhan itu rencana Dia lebih baik daripada rencana kita, keputusan-keputusan kita selama ini, apakah keputusannya Dia, apa keputusannya kita? Nah gitu kan. Kalau misalnya banyak keputusan kita, artinya sebenarnya kita nggak yakin sih. Gitu. Kayak saya dalam pekerjaan ini gitu, saya ikutin apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata apa yang Tuhan mau itu bisa dibilang untuk saat ini merugikan. Gitu, merugikan. Tapi saya tahu ini yang benar, tapi rugi gitu kan ya. Kalau misalnya saya mau yang gak benar, bisa untung gitu kan. Nah itu jadi pilihannya kan seperti itu kan. Rencana Dia apa rencana kita? Karena Tuhan udah specifically ngomong sama saya gitu. Rancanganmu bukan rancanganku, waktumu bukan waktuku gitu. Jadi tinggal sekarang mau taat apa nggak taat, mau percaya apa nggak percaya gitu kan pilihannya kan ya. Selalu kan begitu. Mau percaya apa nggak percaya, mau taat nggak taat. Jadi kita bisa melihat kalau kita ngomong faithfulness, itu ngomong tentang kepercayaan. Itu ngomong bukan hanya ngomong terikat terhadap satu perjanjian, tapi ngomong adalah tentang kepercayaan. Nah yang berikutnya adalah kita setia kepada siapa? Gitu. Boleh mundur, ini error soalnya. Kepada pernikahan. Nah kenapa saya bisa bilang terhadap pernikahan? Karena kita terikat juga dalam satu perjanjian di dalam pernikahan. Gitu. Yang udah menikah ya ini ya, bukan yang single ya pastinya kan ya. Makanya tadi saya pikir mau kepada pasangan, tapi pasangan kan bukan, kalau pacaran tuh nggak ada keterikatan. Ya keterikatan dalam perkataan aja sih ya, tapi tidak ada keterikatan dalam satu tertulis perjanjian. Tapi waktu kita menikah, kita terikat. Gitu. Nah ayatnya di Matius 19 ayat 5 sampai 6 dan firman-Nya itu sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Jadi kita bisa melihat bahwa pernikahan itu ada perjanjian juga. Nah kita ternyata kalau ngomong faithfulness apa gitu kan ya. Faithfulness adalah kita harus yakin kalau misalnya ini pasangan yang benar ya gitu, maksudnya yang dari Tuhan, yang satu belief kan ya, yang satu kepercayaan bahwa Tuhan ini kan sudah naruh pribadi ini dalam hidup kita. Pasti Dialah yang terbaik kan, yang Tuhan udah taruh. Kita harus percaya lagi bahwa rencana Tuhan itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Dan kalau Tuhan itu sudah mengizinkan, menyatukan, pasti rencana Dia itu lebih baik daripada rencana kita. Gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita ngomong pernikahan, kita ngomong juga tentang kepercayaan. Apakah kita percaya bahwa pasangan kita ini adalah yang terbaik dari Tuhan? Nah itu yang harus kita percayai, karena kan itu Tuhan sudah izinkan gitu kan ya terjadi. Jadi kita bisa melihat kita juga harus
setia, faithfulness kepada Tuhan, kepada pernikahan. Lalu berikutnya mungkin kepada gereja juga gitu. Kenapa kepada gereja? Karena Tuhan sudah loncat-loncat. Karena Tuhan sudah menetapkan kita, misalnya di sini gitu ya, sebagai jemaat untuk menjadi rumahnya gitu. Karena ada ayatnya juga di Ibrani 3 ayat 4 sampai 6 di situ dibilangkan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan dan kita megahkan. Jadi artinya kita adalah rumah kan ya. Kita adalah rumah. Jadi kita harus berfungsi di dalam gereja kan. Kita harus berfungsi karena Tuhan sudah menetapkan kita di sini. Jadi kita otomatis harus berfungsi. Kita harus percaya kalau Tuhan sudah menetapkan kita di sini, pasti itu yang terbaik. Gitu kan ya. Jadi pasti Tuhan juga mau kita juga do something kan, melakukan sesuatu ya. Nah yang berikutnya adalah juga kita bisa melihat kita juga harus setia kepada perusahaan atau organisasi di mana kita berada. Kenapa bisa begitu? Gitu. Karena banyak zaman sekarang orang dunia itu yang nggak terikat, nggak mau terikat. Padahal udah jelas mereka adalah perjanjian, gitu ya. Perjanjian udah ada kontrak. Perjanjiannya apa? Kontrak kerja itu kan. Dalam kontrak kerja itu kan kadang-kadang orang lewat aja gitu kan ya. Oke tanda tangan lewat. Tapi kontrak kerja itu ada item-item di situ yang harus dipenuhi kan. Nah itu otomatis kan kita terikat atas item itu. Ya, itu membuat kita harus mau nggak mau harus melakukannya. Kayak saya tuh kemarin, saya sempat diingetin juga sama Tuhan tentang satu, sebenarnya saya bikin salah gitu ya. Bikin salahnya apa? Saya tuh lagi ngebanding-bandingin beberapa bank gitu untuk ngambil satu itu. Lalu saya terlalu cepat membuat keputusan. Ya, oke gitu. Belum tanda tangan kontrak nih ya, belum tanda tangan kontrak. Tapi saya udah terlalu cepat membuat satu keputusan say yes gitu. Sehingga akhirnya saya jadi kayak rada terikat. Terikat terhadap apa? Terikat terhadap ngomongan saya. Gitu. Karena setelah saya bandingkan, deal yang bank lain lebih bagus daripada deal bank ini gitu kan ya. Tapi saya udah terikat ngomongan saya gitu kan ya. Nah kalau di firman Tuhan kan di situ dibilang ya, kita orang itu harus melepaskan, ya, harus melepaskan kalau enggak kita terikat gitu. Nah itu yang membuat saya juga jadi ya udahlah kalau misalnya dia nggak mau lepasin, sampai saat ini dia nggak mau lepasin. Saat ini dia masih berharap, kan Bapak udah bilang iya gitu kan ya. Jadi saya melihat kalau misalnya karena saya udah terikat dalam perkataan saya, gitu. Jadi makanya itu saya merenungkan perkataan itu penting ya. Maksudnya penting untuk dipertimbangkan baik-baik, nggak bisa sembarang di ngomong aja gitu kan ya. Penting untuk dipertimbangkan dengan baik karena perkataan itu penting, itu mengikat kita juga ya. Jadi bukan hanya kontrak, tetapi perkataan itu mengikat kita, gitu. Jadi saya bisa melihat ya saya salah terlalu cepat mengambil keputusan sehingga saya jadi terikat gitu. Dan dia saat ini belum mau merilis itu kan, belum mau melepaskan. Sehingga kalau misalnya dia tidak mau melepaskan, ya mau nggak mau saya harus memilih ini, bukan memilih yang lain. Padahal yang lain bisa lebih bagus, lebih enak, tapi yang ini mau nggak mau gitu. Nah ayatnya di mana? Ayatnya adalah di Efesus 6 ayat 5-9. Di situ berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi kita bisa melihat ini adalah high standard ya.
standar yang tinggi sekali yang Tuhan kasih ke dalam hidup kita. Bahwa waktu kita bekerja, kita harus kerja dengan takut dan gentar seperti terhadap Tuhan, terhadap Kristus. Dan kita juga harus percaya, kita itu kan dalam satu pekerjaan tuh mungkin bisa, at least harusnya ya, dalam satu pekerjaan tuh at least 2 tahun gitu, ya lebih mestinya, jangan kurang. Kalau kurang menurut saya sih kita nggak belajar apa-apa sih ya. Nah dalam 2 tahun itu, dalam at least 2 tahun itu, kita harus tahu bahwa kalau kita dalam satu pekerjaan itu, pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Gitu kan ya. Jadi pasti apa sih yang Tuhan lagi mau lakuin dengan saya ada di tempat ini gitu kan. Apa sih yang Tuhan lagi mau belajar gitu kan ya. Dan kita juga harus percaya. Kita percaya bukan terhadap perusahaannya ya, tapi kita percaya juga terhadap Tuhan. Kalau Tuhan udah menetapkan kita di sini, pasti itu adalah rancangan yang baik. Gitu. Pasti itu adalah dalam rencananya Dia. Nah, kira-kira rencana Tuhan itu kan pasti baik ya. Apa sih yang Tuhan mau saya lakuin gitu. Nah, kita harus selalu melihat bahwa rencana Tuhan itu selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, itu adalah kunci dari faithfulness. Itu adalah kunci dari kesetiaan. Jadi bukan hanya melihat perjanjiannya, tapi melihat juga komitmennya. Melihat juga kepercayaannya. Hati kita terikat oleh siapa. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, sekarang caranya bagaimana sih untuk kita bisa setia seperti Yesus? Karena role model kita ya hanya satu, Yesus. Gitu. Bagaimana sih kita bisa melihat, bisa setia seperti Yesus? Nah, kita bisa melihat yang pertama, ya. Yang pertama kita harus percaya bahwa firman itu adalah solusi. Ya. Jadi melakukan firman itu, melakukan kebenaran itu adalah solusi. Walaupun itu nggak make sense, ya. Tetapi kita harus percaya bahwa itu adalah solusi. Kalau misal kita nggak percaya, nggak ada gunanya sebenarnya, nggak ada gunanya di tempat ini gitu kan ya. Nggak ada gunanya kita banyak tahu tapi kita tidak melakukannya. Ayatnya di mana? Ayatnya di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Di situ berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, ya kebetulan musim hujan sekarang ya. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah kalau kita renungkan ayat ini, sebenarnya ini kan ngomong tentang kalau kita sudah terbiasa melakukan firman Tuhan, kuncinya terbiasa sebenarnya ya. Jadi waktu kita sudah terbiasa melakukan firman Tuhan, melakukan perkataannya Tuhan, kita seperti rumah yang dibangun di atas batu. Karena konsisten gitu. Konsisten dilakukan sehingga kita berdiri di atas batu. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita konsisten melakukannya. Jadi waktu kita konsisten melakukan, kita akhirnya jadi kuat. Tapi kalau kita tidak konsisten, kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Sehingga mudah, waktu ada masalah, keputusan kita pasti keputusan yang simple, bukan yang dari Tuhan. Karena kita tidak terbiasa untuk mengambil keputusannya dari Tuhan. Nah yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa seperti Yesus, faithful gitu ya. Yang kedua adalah kita harus menyalipkan daging dan mau dipimpin oleh roh. Nah ayatnya mana? Ayatnya adalah di ayat lanjutannya tadi setelah buah roh tadi ya. Bahwa di situ dibilang, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita bisa melihat, untuk kita bisa melakukan buah roh tadi, untuk kita bisa melakukan karakter Yesus tadi, to be faithful, kita harus apa? Menyalipkan daging kita. Gitu. Karena kita sudah menjadi milik Kristus kan ya, kita sudah terikat perjanjian tadi kan. Sehingga kita sudah menjadi milik Kristus, tapi kita tetap harus menyalipkan daging. Jadi segala sesuatu itu tidak otomatis rupanya ya. Kita pikir, saya mau marah nih misalnya gitu, mau marah.
Oh ternyata setelah saya terima Tuhan Yesus saya jadi nggak pernah marah lagi. Ya nggak begitu sih ya. Mau ngamuk aja gitu kan. mau apa tuh namanya, ngamuk-ngamuk di jalan bisa aja gitu kan. Tapi kita balik lagi, kita harus menyalibkan daging kita dan dengan segala hawa nafsunya gitu. Setelah kita mau menyalibkan daging, kita juga harus oke Tuhan, saya mau deh dipimpin oleh Roh Tuhan aja. Saya mau deh untuk ikutin apa yang Tuhan mau. Saya mau deh untuk sabar gitu kan. Saya mau deh untuk faithful begitu. Jadi kita harus mau untuk dipimpin oleh Roh. Nah yang berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa menjadi seperti Kristus. Yang terakhir adalah kita harus connected dengan pohon anggur. Ya karena di ayatnya dibilang, sebenarnya ayat yang tadi itu, ayat buah roh itu katanya sangat connected dengan Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya ini. Karena di situ dibilang, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita bisa melihat Tuhan itu pengen kita berbuah. Ya, Tuhan itu pengen kita berdampak. Kita memiliki hidup yang impactful. Tuhan itu pasti mau kita hidup berbuah. Nah, tapi untuk kita bisa berbuah, kita harus apa? Harus connect. Gitu. Kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak connect dengan Dia. Gitu. Jadi untuk kita bisa menjadi orang yang setia, ya kita harus memastikan bahwa kita selalu connected. Gitu. Connected dengan cara apa? Ya, dengan beribadah, dengan komsel, dengan membangun hubungan sama Tuhan, dengan renungan tiap hari. Ya untuk hal-hal yang rasanya kayak boring amat gitu kan ya. Tapi itu harus kita lakukan karena itu adalah kebenarannya. Jadi itu sharing dari saya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang faithful, yang memiliki iman penuh kepada Engkau Tuhan. Yang percaya bahwa rancangan-Mu itu lebih baik daripada rancangan kami ya Tuhan. Yang percaya bahwa jalan-Mu itu selalu lebih baik daripada jalan kami Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami tidak melihat itu lebih baik. Waktu kami melihat dengan mata, seringkali itu tidak lebih baik. Gitu. Tapi dalam roh kami tahu bahwa itu adalah jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memilih yang benar, bukan memilih yang salah. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia, yang faithful. Dan ajar kami juga untuk mengalahkan daging kami ya Tuhan. Mengalahkannya, menyalibkan daging kami dan untuk kami melakukan apa yang benar. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami Tuhan, ajar kami untuk berbuah, untuk menjadi dampak, impactful dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.